yaitu di mana kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu mengenai pemurnian oleh iman, harapan, dan kasih. Kita akan melihat dalam segi bagaimana rupanya iman, harapan, dan kasih ini juga mempunyai peranan untuk memurnikan kita. Jadi ketika kemudian saya mempersiapkan perenungan pengajaran pada malam hari ini, kira-kira ketika saya mencari teks kitab suci yang cocok, ada dua teks kitab suci. Jadi antara ketika Tuhan menyatakan bahwa dirinya seperti biji yang jatuh ke tanah, lalu kemudian mati dan kemudian bertumbuh berkembang. Tetapi kemudian juga ada teks lain, yaitu dalam kitab Wahyu, yaitu mengenai emas yang harus dimurnikan dalam api. Saya condong memang lebih satu pemurnian yang harus dihadapi bagi kita orang-orang Kristiani yang sungguh-sungguh serius menjalin hubungan pribadi dengan Allah dan berjalan terus menuju Allah. Satu teks yang saya pikir cocok untuk kita semua yaitu dari kitab Wahyu, yaitu kitab Wahyu bab 3, yaitu kepada jemaat di Laodikia. Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22, yaitu Wahyu kepada Yohanes, yaitu kepada jemaat di Laodikia. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita lihat dari apa yang dinyatakan Tuhan, jadi dari firman Tuhan dalam kitab Wahyu, kita lihat bagaimana juga berisi suatu teguran dan suatu nasihat kepada jemaat di Laodikia, pada gereja di Laodikia. Rupanya kalau kita lihat konteksnya, bagaimana jemaat di Laodikia ini, kalau kita lihat satu teguran yang keras, bagaimana juga ada satu kelemahan, ada satu dosa yang kemudian disebut kesuaman. Jadi aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Jadi kemudian juga bahkan juga ya ada juga kecenderungan untuk membanggakan dirinya ya, karena engkau menyatakan aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ayat 17 ya. Dan sesungguhnya engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi kita lihat ada kelemahan-kelemahan, ada cacat celah secara rohani yang dialami jemaat di Laodikia. Dan tentunya kalau kita merenungkan teks ini, hal-hal ini juga kita tidak kebal terhadap hal-hal ini. Tidak panas, tidak dingin, apa yang kemudian disebut kesuaman atau kemalasan rohani. Atau bapak-bapak rohani dalam gereja Katolik menyebutnya sebagai acedia. Lalu kemudian di sini kita jumpai juga satu kelemahan lain, engkau menyebut dirimu kaya, padahal sesungguhnya engkau miskin, melarat, telanjang, dan sebagainya. Jadi rupanya juga satu kejatuhan dalam kesombongan rohani. Dan kalau mau kita renungkan, jadi dari berdasarkan apa yang diajarkan dalam tradisi doa, tradisi spiritualitas dalam gereja Katolik, khususnya juga melalui karya-karya Santo Yohanes dari Salib, rupanya ketika orang memulai jalan-jalan doa, bagi saya pribadi ini juga sebagai flashback, yaitu ketika mulai menjalani kehidupan doa, lebih-lebih setelah mengalami pengalaman pencurahan roh. Buah-buah yang indah saya mulai setelah pencurahan roh. Bagaimana setelah tiba di rumah, kalau jam 8 sampai 9 malam itu tidak pernah lepas dari televisi, apalagi TV swasta yang baru. Kalau selama ini nontonnya TVRI, tapi ini ada TV swasta pertama yang baru. Dan jam 8-9 malam itu saya pasti nonton Memanah Burung Raja Wali Sakti, Kuecing, Ayung, ya serial kungfu. Walaupun sudah berkali-kali nonton lewat persewaan video. Ya zaman dulu kan pakai video Betamax yang besar itu. Kalau Anda ya generasi-generasi seangkatan kita ini kan paham ya. Namanya video nonton itu sekarang kalau nontonnya kan pakai Netflix, pakai macam-macam begitu ya. Tapi zaman dulu harus sewa dulu video. Bisa sewa 10, berhadiah 2, dan sebagainya. Tapi ya itu. Tapi karena ini di TV swasta jadi begitu menarik. Tidak pernah absen. Tetapi setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, mulai memasuki hidup baru dalam roh, tiba-tiba saya ada pikiran setelah pulang rumah itu ya, setelah pengalaman pencurahan roh yang saya alami dalam camping rohani mahasiswa di Pertapaan Karmel di Ngadireso Tumpang Malang. Jadi setiap tahun sampai saat ini tetap diselenggarakan ya. Jadi dari mulai siswa, SMP, SMA, sampai kemudian mahasiswa dan juga ya karyawan muda, itu ada kesempatan untuk camping rohani setiap tahun, biasanya sekitar bulan Agustus begitu ya. Tapi ini satu pengalaman yang berharga dalam pencurahan roh, dan saya merasakan buah-buah yang begitu indah, yaitu mulai menjalani hidup doa. Mulai ada yang tergerak dalam hati setelah pulang dari camping rohani itu ya. Saya tergerak, ya mulai menyediakan waktu untuk doa. Untuk doa. Kalau waktu itu saya tidak pernah absen di depan TV jam 8-9 malam. Lalu pada saat itu saya mulai mengganti waktu itu, karena saya merasa, ya saya sudah tahu ceritanya, hafal ceritanya. Saya sudah lihat serial Memanah Burung Raja Wali Sakti itu dari awal sampai tamat, sudah lihat berkali-kali. Jadi begitu hafal ceritanya Kuecing dan Ayung itu ya, Ancikong, Copetong, dan sebagainya seperti itu sudah hafal. Lalu saya tergerak untuk mulai doa dan menjalani kehidupan doa, yaitu dengan ya saya taruh saja sederhana di kamar waktu itu ya, dengan ada lemari pendek saya taruh salib, lalu kemudian juga patung Bunda Maria, kemudian patung Hati Kudus Yesus, untuk membantu, artinya apa, sebagai sarana supaya saya bisa lebih fokus. Oh ya, ini tempat doa, saya doa di sini ya. Setiap jam 8 dan 9 saya mulai pujian penyembahan dengan lagu-lagu yang ada di buku camping rohani itu ya.
Lalu kemudian dengan Lectio Divina, yaitu berdoa dengan menggunakan kitab suci. Ya, jadi ini satu anugerah besar loh. Ya, Lectio Divina ini merupakan kekayaan tertua dalam Gereja Katolik Roma. Kekayaan doa yang tertua, yaitu berdoa dengan menggunakan kitab suci. Ya, nanti kesempatan berikut setelah iman, harapan, dan kasih kita akan bahas lebih dalam lagi ya berkaitan ini, Lectio Divina ini. Lectio Divina, lalu kemudian ya biasanya kemudian setelah masuk hening saya sambung dengan doa Yesus, yaitu berjalan ya setiap hari. Lalu kemudian ya namanya dalam doa kita juga mengalami apa yang menyenangkan, yang disebut penghiburan rohani. Ya, kita nemukan kesenangan rohani. Waduh, pengalaman itu begitu indah dalam Tuhan ya. Sungguh-sungguh doa itu menyenangkan, doa itu begitu indah, karena merasa ya begitu keharuan yang muncul. Bahkan kadang-kadang saat doa bisa resting in the spirit, istirahat dalam roh. Karena saya doanya juga duduk di atas ranjang ya, jadi kadang-kadang resting ya tidak ada yang ada masalah. Tapi penuh dengan hiburan rohani. Tetapi ya ini hal yang biasa kalau kita serius mencari Tuhan dan mulai jalani kehidupan doa. Dalam jalan-jalan doa, ini satu ungkapan yang saya ingat apa yang dikatakan Santa Teresa Avila ya. Dalam jalan-jalan doa kita tidak akan kekurangan hiburan rohani. Tuhan memberikan penghiburan rohani, kesenangan. Ya misalnya bisa orang haru, begitu tenang, begitu damai, dengan keharuan lalu menangis. Ini hanya contoh-contoh ya, pengalaman-pengalaman rohani atau penghiburan rohani yang bisa dialami ya. Lalu kemudian ya tadi, mungkin dalam konteks zaman ini kita lihat pengalaman resting in the spirit dan sebagainya ya. Atau kemudian seperti juga mungkin penglihatan, melihat cahaya, melihat ya mungkin sosok Tuhan dan sebagainya. Ya, itu memberikan penghiburan, memberikan kesenangan ya. Tetapi juga ya dalam ketika kita menerima penghiburan rohani, kesenangan rohani dalam doa, ya memang perlu kita terima dengan syukur. Tetapi satu sikap, satu semangat yang sangat diperlukan, dan ini sangat ditekankan oleh Santo Yohanes Salib, yaitu walaupun kita mengalami semua kesenangan itu, penghiburan itu, tetapi kita perlu sadar itu semua bukan Tuhan. Ya, itu zaman Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan kasih, tetapi itu bukan Allah, ya. Kita terima dengan penuh syukur, tetapi juga perlu lepas, tidak terikat. Tetapi sayangnya, ya, sayangnya bagi ini hampir semua orang ketika mulai menjalani kehidupan doa yang serius bisa mengalami hal-hal ini. Tetapi sayangnya apa? Dengan segala penghiburan rohani, dengan kesenangan rohani yang dialami, ya karena kalau tidak mengalami penghiburan, ya sulit untuk sungguh-sungguh bisa datang pada Tuhan ya. Untuk sungguh-sungguh mengikatkan diri pada Tuhan juga sulit. Tetapi juga bisa orang jatuh dalam kelemahan di tengah semua kesenangan. Artinya apa? Bisa saja kita, ini berlaku untuk semua hal rohani yang kita lakukan ya, baik dalam doa, dalam pelayanan, dalam pujian penyembahan. Sebenarnya kita harus selalu coba refleksi dari semua yang kita lakukan, hal-hal rohani tadi. Apakah yang kita cari? Kalau mau jujur, apa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di atas segala sesuatu? Atau kita hanya mencari apa yang sebenarnya menyenangkan diri kita? Ya misalnya pujian penyembahan, apalagi kan sekarang banyak sekali model-model pujian penyembahan disertai musik band, disertai sound system, disertai tata lampu, bahkan kemudian juga ya dengan kadang-kadang ya tata lampu, lalu kemudian ada asap-asap, ada wangi-wangian seperti itu. Tetapi satu hal, ya semuanya baik saja kalau itu mengarahkan pada Tuhan ya. Oke. Tetapi satu hal,
apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di balik semua itu? Ya. Dan satu hal yang kita renungkan malam ini, yaitu bagaimana Tuhan Yesus menegur umat atau jemaat di Laodikia ini. Ada dua cacat celah yang juga bisa dialami orang-orang yang serius mau menjalani kehidupan rohani, kehidupan doa. Yaitu apa? Kesuaman dan kesombongan rohani. Ya, kalau mau lihat lengkapnya, itu dibahas khusus oleh Santo Yohanes Salib dalam bukunya Malam Gelap yang pertama, yaitu Malam Gelap Indrawi ya. Yaitu 7 cacat celah, 7 dosa pokok. Biasanya kita singkat sebagai Bong Kibul Gelimama untuk memudahkan menghafalnya. Tapi 7 dosa pokok ini bisa secara duniawi, tetapi juga bisa muncul secara rohani. Dan yang dibahas oleh Santo Yohanes Salib sebagai kelemahan-kelemahan para pemula di buku Malam Gelap Indrawi, buku yang pertama ini kemudian memang lebih segi rohani ya. Bong, ki, bul, gelimama. Bong, kesombongan, ki, kekikiran dan ketamaan, bul, percabulan, gel, gelojo atau kerakusan ya, jadi kesombongan, bongki, kekikiran dan ketamaan, bul, percabulan ya, gel, gelojo atau kerakusan, gel, iri hati dan dengki, ma, kemarahan, kemudian kemalasan. 7 dosa pokok ini bisa muncul dalam hal-hal duniawi, tetapi yang kita bahas ini untuk orang-orang yang sudah bertobat dan serius menjalani hidup rohani, bisa muncul juga secara rohani. Dan bagaimana di jemaat di Laodikia telah dibahas, yaitu telah ada 2 cacat rohani yang muncul ya di antara jemaat di Laodikia, dan kemudian mendapat teguran keras dari Tuhan dalam hal ini ya. Yaitu kita lihat kesuaman atau kemalasan rohani, dan kemudian juga kesombongan rohani. Mendapat teguran yang keras, dan kemudian tuh bagaimana mengatasinya? Tuhan kemudian memberikan ya pada ayat 18, Wahyu bab 3 ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, dan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ada 3 hal. Membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Yang kedua, pakaian yang putih, jadi yang dilambangkan di sini. Kemudian yang ketiga, minyak untuk melumasi matamu. Ya, kita lihat sebagai artinya sebelum kita masuk tentang pemurnian iman, harapan, dan kasih. Emas yang dimurnikan dalam api ini melambangkan ya kemuliaan, kekayaan. Ya, tetapi yang dimaksud dalam kitab Wahyu ini, nasihat yang diberikan oleh Tuhan dalam hal ini bukan emas duniawi ini. Tetapi kemudian apa? Yaitu supaya kita sungguh-sungguh mengejar dan mencari harta surgawi. Jadi bukan fokus hidup untuk mencari harta dunia saja, tetapi juga mengutamakan harta surgawi. Emas ini melambangkan harta surgawi yang harus kemudian sungguh-sungguh dikejar. Dan untuk mengejar harta surgawi ini ibarat emas, itu harus diproses, harus dimurnikan. Seperti emas yang dibakar dalam api.